Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhaliza dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM 211011509. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas SDGs yang ketiga, yaitu Good Health and Well-being atau kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Apa itu Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan atau agenda yang dibuat oleh PBB untuk pembangunan dunia dan kemakmuran di bumi masa kini dan masa depan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs juga merupakan rencana global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan melindungi lingkungan. Isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, malaria, serta peningkatan akses kesehatan reproduksi, termasuk KB. Hal-hal baru yang menjadi perhatian yaitu satu, kematian akibat penyakit tidak menular, penyalahgunaan narkotika dan alkohol, tiga, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, empat, universal health coverage, lima, kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, serta penanganan krisis dan kegawat daruratan. Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, keluarga berencana, serta sanitasi dan air bersih. Hubungan kesehatan dengan ekonomi. Kesehatan dan ekonomi ini memiliki hubungan yang sangat erat. Tidak mengherankan jika pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian. Saat masa pandemi COVID-19, produktivitas dan penghasilan masyarakat menurun drastis, sehingga pemerintah bekerja keras untuk segera mengatasi masalah kesehatan ini. Pembangunan ekonomi memiliki hubungan dua arah dengan kesehatan. Pembangunan ekonomi mempengaruhi kesehatan populasi. Sebaliknya, kesehatan populasi mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kesehatan merupakan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Tingkat kesehatan populasi yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan keluarga, yang secara agregat nasional meningkatkan produk domestik bruto per kapita. Sebaliknya, pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap kemampuan keberlanjutan sistem pendukung yang diperlukan bagi populasi untuk menciptakan kesehatan dan kualitas hidup yang baik. Pembangunan ekonomi menggunakan sumber daya alam, energi, dan sumber daya manusia secara masif. Pembangunan ekonomi yang tidak terkontrol, penggunaan sumber daya alam dan energi untuk produksi maupun konsumsi yang tidak berhati-hati hingga melebihi kapasitas bumi, dapat merusak kondisi lingkungan sosial dan ekosistem, sehingga menurunkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup populasi. Masalah kesehatan di Indonesia yang pertama ada kematian ibu dan bayi. Saat ini angka kematian ibu ketika melahirkan sudah mengalami penurunan, namun jumlahnya ini tetap masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor lainnya. Menurut data, penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi kehamilan dan pendarahan postpartum. Selain itu, kondisi yang sering kali menyebabkan kematian ibu adalah penanganan komplikasi, anemia, diabetes, malaria, dan umur yang terlalu muda. Yang kedua, oh ya, baik. Selanjutnya ada kematian bayi, balita, dan remaja. Dalam 5 tahun terakhir, angka kematian bayi dan balita memang sudah mengalami penurunan. Namun, serupa dengan angka kematian ibu akibat melahirkan, ini masih jauh dari target. Penyebab kematian utama pada bayi dan balita adalah intrauterine fetal death dan berat bayi lahir rendah. Sedangkan untuk balita, penyebab kematian utama yang dialami adalah pneumonia dan diare. Artinya, faktor lingkungan serta kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat mempengaruhi kondisi bayi. Selanjutnya ada meningkatnya masalah gizi buruk. Saat ini ternyata masalah gizi di Indonesia sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Kondisi stunting atau pendek sendiri disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit, maupun berdaya saing rendah.
Masalah ini paling fatal menyerang anak-anak karena gangguan pertumbuhan yang serius ini bisa merusak masa depan mereka. Apalagi jika stunting terjadi lewat dari 1000 hari, dampak buruknya bisa sangat sulit diobati. Selanjutnya adalah meningkatnya penyakit menular. Masalah penyakit menular juga masih mendominasi dunia kesehatan Indonesia. Prioritas utama pemerintah adalah membasmi HIV/AIDS, TBC, malaria, DBD, influenza, dan flu burung. Indonesia juga masih belum sepenuhnya mampu mengendalikan penyakit seperti kusta, filariasis, dan leptospirosis. Selanjutnya adalah meningkatnya penyakit tidak menular. Ternyata dalam beberapa tahun ini, masalah penyakit tidak menular telah menjadi beban utama di Indonesia. Ketimbang penyakit menular, karenanya saat ini Indonesia memang mengalami tantangan 2 kali lipat, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular. Penyakit tidak menular yang paling banyak menyerang masyarakat Indonesia meliputi hipertensi, diabetes, mellitus, kanker, dan penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, jumlah kematian akibat merokok juga terus meningkat. Selanjutnya ada masalah kesehatan jiwa. Tanpa kita sadari, permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia itu sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Berdasarkan data, lebih dari 14 juta jiwa masyarakat Indonesia menderita gangguan mental dan emosional. Sementara itu, lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat. Masalah gangguan jiwa di Indonesia berkaitan dengan masalah perilaku dan sering kali berujung pada kondisi yang membahayakan diri seperti bunuh diri. Dalam 1 tahun, terdapat 1.170 kasus bunuh diri dan jumlahnya terus meningkat. Bagaimana cara pemerintah menanganinya? Upaya pemerintah untuk membuat masyarakat sehat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan kesehatan yang baik akan memberikan banyak manfaat untuk individu maupun masyarakat. Melindungi kesehatan masyarakat berarti juga melindungi negara. Untuk menanggulangi permasalahan pertama, yaitu kematian ibu akibat melahirkan, pemerintah tengah menggencarkan program pembangunan puskesmas, diiringi pula dengan peningkatan kualitas pelayanannya. Pemerintah juga sedang menciptakan pola keanekaragaman makanan untuk gizi ibu hamil. Program KB yang dicanangkan juga digunakan untuk menurunkan angka kematian ibu. Untuk menanggulangi masalah kematian pada remaja, pemerintah menetapkan pelaksanaan UKS yang diwajibkan di setiap sekolah untuk mempromosikan masalah kesehatan. Prioritas program UKS adalah perbaikan gizi, usia sekolah, kesehatan reproduksi, dan deteksi dini penyakit tidak menular. Untuk masalah stunting, pemerintah mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat agar dididik untuk memahami pentingnya gizi bagi ibu dan anak. Pemerintah menetapkan fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, terhitung sejak konsepsi hingga anak berusia 2 tahun. Strategi pemerintah dalam memberantas masalah penyakit menular adalah dengan meningkatkan vaksin, imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B, dan tetanus. Strategi pemerintah dalam menanggulangi masalah ini adalah dengan pelaksanaan pos pembinaan terpadu, pengendalian penyakit tidak menular sebagai upaya monitor dan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di masyarakat. Deteksi dini sangat penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Oleh sebab itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan sosialisasi dan program jaminan kesehatan seperti BPJS. Untuk menanggulangi masalah kesehatan jiwa, pemerintah memprioritaskan pengembangan upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang ujung tombaknya adalah puskesmas. Program ini bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah meningkatnya gangguan jiwa. Kesimpulan, dalam rangka menjamin kesehatan dan kesejahteraan di semua usia, pemerintah sudah melakukan upayanya, tetapi saat ini belum mencapai angka target. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi saya dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.